nama saya Florencia Katianda dari kelas KM 204 PJJ Ilmu Komunikasi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pandangan, pemahaman, refleksi, serta analisis saya mengenai Pancasila dalam kehidupan saya dan masa depan Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, saya meyakini bahwa Pancasila bukan hanya sekedar 5 sila yang dihafalkan sejak sekolah dasar. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup sekaligus pedoman moral yang mengatur bagaimana kita hidup bersama dalam keberagaman. Dan berbagai tantangan sosial yang dihadapi bangsa saat ini, keberadaan Pancasila menjadi semakin penting sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Sebelum saya membahas bagaimana Pancasila berperan dalam kehidupan saya saat ini, saya ingin mengajak kita semua melihat kembali bagaimana sih perjalanan lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jika kita kembali ke tahun 1945, saat Indonesia masih berada dalam masa perjuangan menuju kemerdekaan, para pendiri bangsa mulai memikirkan satu pertanyaan penting, yaitu jika Indonesia merdeka, dasar apa yang akan digunakan untuk menyatukan bangsa yang begitu beragam ini? Kita semua tahu bahwa Indonesia memiliki ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan berbagai agama. Tentu bukan hal yang mudah mencari dasar yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada saat itu dibentuklah BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang BPUPKI, beberapa tokoh bangsa seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan mereka tentang dasar negara. Gagasan pertama diberikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang mana menekankan pentingnya persatuan bangsa melalui semangat berbangsa. Selain itu, beliau menginginkan negara yang menghormati hak asasi manusia, menjunjung nilai ketuhanan, menerapkan demokrasi, dan berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Gagasan kedua disampaikan oleh Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Supomo memandang Indonesia sebagai keluarga besar, oleh karena itu beliau menekankan pentingnya persatuan, musyawarah, semangat kekeluargaan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian menjadi dasar lahirnya Pancasila. Menurut beliau, bangsa Indonesia harus dibangun atas dasar kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Sejak saat itu, tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Walaupun memiliki rumusan yang berbeda, ketiga tokoh tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari dasar negara yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam. Namun, perjalanan Pancasila tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah melalui berbagai diskusi dan musyawarah, lahirlah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Para tokoh bangsa terus berdialog dan mencari jalan terbaik agar seluruh rakyat Indonesia dapat menerima dasar negara yang akan digunakan bersama. Menjelang pengesahan UUD 1945, para pendiri bangsa kembali menunjuk sikap yang luar biasa. Mereka rela mengutamakan persatuan bangsa di atas kepentingan golongan. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Setelah kita memahami bagaimana Pancasila lahir melalui perjuangan dan pemikiran para pendiri bangsa, saya menyadari bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Menurut saya, pandangan hidup dapat diartikan sebagai pedoman atau arah yang digunakan seseorang dalam menjalani kehidupan. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Indonesia memiliki pedoman yang disebut Pancasila. Mengapa Pancasila disebut sebagai pandangan hidup bangsa? Karena nilai-nilai yang terkandung di dalam 5 sila Pancasila menjadi petunjuk bagi masyarakat Indonesia dalam bersikap dan bertindak. Dalam kehidupan sehari-hari, saya juga merasakan bahwa nilai-nilai Pancasila sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita kok. Misalnya, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu mengajarkan untuk selalu beriman kepada Tuhan dan menghormati teman-teman kita yang memiliki keyakinan yang berbeda. Lalu sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu mengajarkan memperlakukan orang lain dengan baik dan penuh rasa hormat. Ketika melihat seseorang yang membutuhkan bantuan, kita diajarkan untuk peduli dan tidak bersikap acuh tak acuh. Selanjutnya sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Menurut saya sila ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang memiliki banyak perbedaan. Walaupun kita berasal dari suku, budaya, bahasa, dan agama yang berbeda, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Saya sering melihat bagaimana masyarakat Indonesia dapat bersatu ketika terjadi bencana alam atau peristiwa penting nasional lainnya. Tetap pentingnya bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini dapat diterapkan ketika berdiskusi dengan teman, keluarga, maupun rekan kerja. Sedangkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengajarkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Sebagai mahasiswa, saya memahami bahwa keadilan bukan berarti semua orang mendapatkan hal yang sama, tetapi setiap orang memperoleh hak dan kesempatan sesuai dengan kebutuhannya. Apa sih yang membuat Pancasila ini istimewa? Yaitu adalah karena nilai-nilai lahir dari kehidupan masyarakat Indonesia sendiri, seperti nilai gotong royong, musyawarah, toleransi, dan rasa kekeluargaan yang sudah ada dalam budaya bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun di era modern saat ini, penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup itu menghadapi berbagai tantangan. Perkembangan teknologi dan media sosial membuat informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Juga dapat memberikan banyak manfaat. Tetapi di sisi lain juga memicu konflik, seperti penyebaran hoax serta perpecahan apabila tidak digunakan dengan bijak. Karena itu,
generasi muda memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Kita tidak cukup hanya menghafal 5 sila Pancasila, tetapi harus benar-benar menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menghormati perbedaan, menjaga persatuan, bersikap adil, hingga menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Bagi saya pribadi, Pancasila itu bukan hanya materi yang dipelajari di bangku sekolah ataupun di kuliah. Pancasila adalah pedoman yang membantu saya menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam kehidupan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, saya percaya bahwa kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik sekaligus berkontribusi dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang harmonis, adil, dan sejahtera. Karena itu, saya meyakini bahwa selama masyarakat Indonesia dijadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, bangsa Indonesia akan tetap kuat, bersatu, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Selanjutnya, Pancasila, kenapa sih Pancasila disebut sebagai falsafah bangsa? Yaitu karena nilai-nilai yang tidak datang dari bangsa lain, melainkan lahir dari budaya, tradisi, serta kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial sebenarnya sudah ada ya dalam masyarakat Indonesia sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Contohnya, budaya gotong royong yang masih sering kita lakukan, itu merupakan salah satu wujud nyata dari nilai-nilai Pancasila. Ketika masyarakat bekerja sama, membersihkan lingkungan, dan membantu korban bencana alam, mereka sebenarnya sedang mengamalkan falsafah hidup bangsa Indonesia. Di era modern seperti sekarang, peran Pancasila sebagai falsafah bangsa menjadi semakin penting. Kita hidup di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Informasi dari berbagai negara dapat kita akses hanya dalam hitungan detik. Budaya asing dengan gampangnya masuk melalui internet, dari bisa jadi media sosial, film, musik, atau berbagai platform digital lainnya. Globalisasi juga memberikan banyak manfaat ya, karena membuka peluang untuk belajar dan berkembang. Namun di sisi lain, globalisasi juga dapat membawa pengaruh negatif jika tidak disikapi dengan bijaksana. Misalnya munculnya sikap individualisme, rasa kebersamaan, terus menurunnya kepedulian sosial, hingga berkurangnya rasa cinta terhadap budaya bangsa sendiri. Dalam situasi seperti ini, Pancasila berperan sebagai pedoman yang membantu kita menyaring berbagai pengaruh yang datang dari luar. Kita tidak harus menolak perkembangan zaman, kita juga harus mampu memilih mana yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia dan mana yang tidak sesuai. Sebagai generasi muda, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai tersebut. Saya percaya bahwa kemajuan teknologi dan modernisasi tidak boleh membuat kita kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia. Justru itu harus kita manfaatkan sebagai perkembangan zaman untuk membawa perubahan yang positif dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Misalnya, ketika menggunakan media sosial, kita dapat memanfaatkan teknologi untuk berbagi informasi yang bermanfaat, lalu menyebarkan semangat toleransi dan mempererat persatuan. Lalu dengan demikian, teknologi tidak menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila, tetapi justru menjadi sarana yang salah satu alasan mengapa Indonesia mampu bertahan sebagai negara yang besar dan beragam, yaitu adalah karena bangsa ini memiliki Pancasila sebagai falsafah hidupnya ya. Di tengah berbagai perbedaan yang ada, Pancasila ini mengajarkan bahwa kita tetap satu bangsa, satu tanah air, dan satu tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Kebijakan pemerintahan dan hukum yang berlaku di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak boleh ada aturan yang bertentangan dengan sila-sila Pancasila, karena Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Selain itu, penyebaran hoax, ujaran kebencian, radikalisme, intoleransi juga menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Disinilah pentingnya memahami Pancasila sebagai sistem ideologi. Pancasila itu menjadi benteng yang menjaga bangsa Indonesia agar tetap menjadi identitas dan tidak mudah terpecah oleh berbagai pengaruh yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Bahwa Pancasila bukan hanya milik masa lalu, tetapi juga menjadi kunci bagi masa depan Indonesia. Sebagai penutup dari seluruh pembahasan yang telah saya sampaikan ini, saya memahami bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara atau materi yang dipelajari di bangku pendidikan. Pancasila adalah pedoman hidup, falsafah bangsa, serta ideologi negara, sekaligus nilai-nilai luhur yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dinamika sejarah lainnya, Pancasila ini kita dapat melihat bagaimana para pendiri bangsa berjuang dan bermusyawarah untuk menemukan dasar yang mampu mempersatukan Indonesia yang sangat beragam ini. Hingga saat ini, nilai-nilai tersebut tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman, mulai dari globalisasi, perkembangan teknologi, hingga perubahan sosial yang terus terjadi. Sebagai generasi muda, saya percaya menjaga Pancasila bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia. Kita dapat memulai dari hal-hal sederhana seperti menghargai perbedaan, bersikap jujur, menjaga persatuan, dan mengutamakan musyawarah. Saya berharap Indonesia di masa depan dapat menjadi bangsa yang semakin maju, adil, sejahtera, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Saya rasa cukup dari penjelasan saya. Semoga dari semua penjelasan saya dapat makna, dapat bisa membantu kepada teman-teman yang mendengarkannya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya Florencia Katianda. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih.